Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Dinda Zulhaini dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Saya akan melanjutkan pada bab 3 mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Pada bab 3 yang disusun adalah laporan keuangan konsolidasian untuk perusahaan yang melakukan akuisisi pada nilai tercatat dari ekuitas. Akuisisi pada nilai tercatat ekuitas dibedakan menjadi dua pembahasan. Yang pertama ada akuisisi dengan kepemilikan penuh, dan yang kedua akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Akuisisi dengan kepemilikan penuh artinya perusahaan induk membeli seluruh saham atau 100% sahamnya perusahaan anak. Contoh, perusahaan saya mengakuisisi atau membeli saham 100% perusahaan Gita, maka itu disebut sebagai akuisisi penuh. Jika saya mengakuisisi atau membeli perusahaan Gita dengan jumlah 60%, maka itu disebut dengan akuisisi sebagian. Konsekuensi dari akuisisi sebagian adalah munculnya di bagian ekuitas pada laporan keuangan konsolidasian yang namanya kepentingan non-pengendali. Jadi, PT Induk tidak memiliki saham 100% di perusahaan anaknya, sedangkan akuisisinya full 100% saham, maka dalam bagian ekuitasnya atau dalam laporan keuangan konsolidasian tidak muncul yang namanya kepentingan non-pengendali. Apa bedanya akuisisi pada nilai tercatat dan akuisisi pada nilai tak tercatat? Yang menerima uang imbalan yang diserahkan adalah pemegang saham sebelumnya. Contoh, saya menyerahkan uang 100% untuk mengakuisisi pada saham PT Gita sebesar 500 juta, maka itu harus sama dengan nilai ekuitas PT Gita. Pada saat saya mengakuisisi, berarti nilai ekuitas atau aset bersihnya PT Gita pada saat diakuisisi juga 500 juta. Kemudian saya serahkan uang 100% saham PT Gita sebesar 500 juta, maka itu dinamakan akuisisinya pada nilai tercatat. Konsekuensi pada akuisisi nilai tercatat itu tidak ada diferensial atau selisih, tetapi jika akuisisi pada nilai tidak tercatat, maka akan ada namanya diferensial. Dan diferensial itu harus dialokasikan. Jadi, kalau kita mengakuisisi dengan menyerahkan imbalan yang sama dengan nilai yang tercatat ekuitas dari perusahaan anak, maka tidak ada diferensial atau selisih. Tetapi jika kita mengakuisisi tidak pada nilai tercatat, maka ada diferensial. Kapan dan apakah ada contohnya akuisisi tidak pada nilai tercatat? Contohnya, saya membayar dengan menyerahkan uang 600 juta untuk mengakuisisi 100% saham PT Gita, yang nilai ekuitasnya PT Gita adalah 500 juta. Ada 100 juta yang merupakan diferensial di mana saya menyerahkan imbalan lebih tinggi daripada nilai ekuitas dari PT Gita. Dan 100 juta ini akan dialokasikan kemana? Yang pertama, ada tidak aset atau liabilitas dari PT Gita yang nilai wajar dan nilai tercatatnya berbeda. Jika tidak ada, semua aset dan liabilitasnya PT Gita saat akuisisi antara nilai wajar dan nilai tercatat sama nilainya, maka diferensial yang 100 juta tadi semuanya adalah goodwill. Tetapi jika ada aset yang nilai tercatatnya lebih tinggi daripada nilai wajar atau sebaliknya, maka itu harus dialokasikan. Jika tidak ada, maka langsung dialokasikan sebagai goodwill. Untuk bab 3, tidak ada selisih atau diferensial, karena imbalan yang disahkan sama dengan nilai ekuitas yang diambil alih, yaitu nilai ekuitas dari perusahaan anak yang diambil alih. Yang kedua, ada nilai ekuitas pada PT Gita adalah 500 juta. Saya mengakuisisi itu 80% saham PT Gita dengan menyerahkan imbalan 400 juta. Itu juga dikatakan mengakuisisi pada nilai tercatat.
Saya menyerahkan imbalan 400 juta untuk mengakuisisi dengan kepemilikan saham 80%, di mana ekuitas PT Gita totalnya adalah 500 juta. 400 juta itu menyerahkan imbalan untuk mengakuisisi 80% sahamnya PT Gita. Berarti ekuitasnya PT Gita yang menjadi miliknya saya itu adalah 80% dikali 500 juta sama dengan 400 juta. Sama dengan imbalan yang saya serahkan sebesar 400 juta. Maka tetap dikatakan akuisisi pada nilai tercatat. Lalu 20% itu miliknya kepentingan non-pengendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjualan Saya Kofifa Dinda Zulhaini. Penjualan 80 juta dari itu hanya boleh diakui atau dilaporkan. Saya akan melanjutkan pada bab 3 mengenai yang 50 juta itu dieliminasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Yang kita susun itu adalah laporan konsolidasi. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu menyusun laporan keuangan konsolidasi yang sesaat setelah akuisisi. Kenapa? Karena 2 Januari belum ada aktivitas operasional selama 1 periode. Maka yang disusun pada tanggal 2 Januari hanya laporan posisi keuangan konsolidasian. Tetapi nanti pada saat 31 Desember ketika mau menyusun laporan keuangan, maka kita akan menyusun laporan keuangan lengkap, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, sampai catatan atas laporan keuangan. 31 Desember menyebutnya laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi. PSAK yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah PSAK 65 yang diakuisisi itu bisnisnya, bukan aspek tertentu yang diakuisisi. Ketika menyusun laporan keuangan konsolidasian, ada proses dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. Salah satunya membuat jurnal eliminasi. Setelah itu ada proses memperhitungkan antara data keuangan perusahaan induk, data perusahaan anak, kemudian penyesuaian eliminasi. Lalu konsolidasian angka yang terdapat di kolom konsolidasian inilah yang menjadi angka yang akan digunakan atau dilaporkan dalam laporan keuangan. Misalnya penjualan dari PT Induk totalnya 80 juta. Dari 80 juta itu 50 jutanya merupakan hasil penjualannya yang dilakukan PT Induk jual ke PT Anak. Karena transaksi penjualan untuk satu entitas dalam satu kelompok usaha atau satu pengendalian, maka dampak dari penjualan 50 juta itu tidak boleh muncul dalam laporan keuangan. Penjualan 80 juta itu hanya boleh diakui atau dilaporkan yang 30 jutanya. Yang 50 jutanya itu dieliminasi. Dampaknya tidak boleh muncul di laporan keuangan konsolidasian. Harusnya dieliminasi. Kenapa harus dieliminasi? Karena waktu terjadi transaksi induk menjual barang dagangan ke PT Anak, PT Induk tetap melakukan pencatatan, PT Anak juga melakukan pencatatan. PT Induk memperlakukan sebagai penjualan, PT Anak akan memperlakukan itu sebagai pembelian. Pembelian itu akan mempengaruhi HPP dari PT Anak. Transaksi itu tetap harus dicatat ketika dia mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun induk menjual ke PT Anak, tetapi transaksi itu dikatakan sudah terjadi. Karena induk sudah memperoleh uang ketika PT Anak membayar dan barang dagangan PT Induk juga diserahkan kepada PT Anak. Jurnal eliminasi bukanlah jurnal umum, bukan juga jurnal penyesuaian. Jurnal eliminasi merupakan jurnal yang dibuat ketika perusahaan melakukan proses konsolidasi. Jurnal eliminasi tidak akan diposting ke buku besar masing-masing, baik pencatatan induk maupun perusahaan anak. Jurnal eliminasi akan muncul ketika kita menyusun laporan keuangan konsolidasian.
Gunanya apa? Gunanya untuk mengeliminasi agar dampak dari transaksi hubungan induk dan anak tidak muncul dampaknya pada laporan keuangan konsolidasian dan tidak berpengaruh ke perusahaan induk dan anak karena tidak diposting. Jika terjadi akuisisi, maka PT induk, PT anak tetap sebagai entitas pencatatan yang terpisah. Sebelum menyusun laporan ke posisi keuangan konsolidasian, PT Induk harus menyusun kertas kerja konsolidasian. Sebelum menyusun itu, harus juga menyusun jurnal eliminasi. Kertas kerja konsolidasian. Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah transaksi akuisisi, kita harus menggunakan bantuan kertas kerja yang telah dijelaskan menunjukkan kertas kerja konsolidasi untuk laporan posisi keuangan. Saldo untuk setiap perusahaan ditempatkan berdampingan untuk memudahkan proses konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasian yang dibuat sesaat setelah akuisisi hanya sebatas laporan posisi keuangan konsolidasian, karena per 1 Januari itu baru diakuisisi, belum ada transaksi. Selanjutnya ada konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Dalam proses konsolidasi sesaat setelah proses akuisisi, hanya dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Selanjutnya, sebagai implikasi dari dilakukannya aktivitas operasional bisnis oleh masing-masing entitas yang terlibat dalam kombinasi bisnis, maka setiap entitas akan membuat laporan keuangan masing-masing. Proses konsolidasi setelah terjadinya akuisisi akan dilakukan untuk mengonsolidasikan laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing entitas dalam konsolidasian. Selanjutnya, ada konsolidasi setelah terjadinya akuisisi atau konsolidasi pada akhir tahun akuisisi. Lanjut, ada konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi atau tahun kedua setelah akuisisi dan selanjutnya adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Hal yang harus diperhatikan terutama memastikan bahwa saldo laba konsolidasian awal yang digunakan pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasian akhir pada periode sebelumnya. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Menurut PSAK 65, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian jika memiliki seluruh, yang pertama itu kekuasaan atas investi, yang kedua ada exposure atau hak atas imbal hasil variabel, yang ketiga kemampuan untuk menggunakan kekuasaan atas investi. Selanjutnya ada kepentingan non-pengendali. Pada PSAK 65, mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Selanjutnya ada konsolidasi dengan metode biaya. Suatu entitas induk memilih untuk menggunakan metode biaya untuk mencatat aktivitas investasinya pada entitas lain.
Menggunakan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidak menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan akan berbeda di antara kedua metode. Dikarenakan apapun pilihan metode pencatatan yang dipilih oleh entitas induk, seluruh transaksi terkait investasi entitas induk pada entitas anak, transaksi pengakuan penghasilan dari entitas anak maupun berbagai transaksi antar perusahaan lainnya itu akan dieliminasikan. Perbedaannya antara metode ekuitas dan metode biaya hanyalah pada jurnal eliminasi yang dibuat, karena terdapat perbedaan dalam pengakuan penghasilan oleh entitas induk. Baiklah, itu saja materi pada bab 3 yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.